Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan malam ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur 42 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah. Kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mazmur 42 menolong kita untuk bagaimana kita memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat dan sungguh-sungguh total untuk mencari hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan bagian ini, pemazmur menggambarkan kerinduannya kepada Allah seperti rusa yang merindukan air. Ayat yang ke-42 jelas terbaca, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Apa sebenarnya yang mau pemazmur nyatakan kepada kita sekalian? Mengapa pemazmur memberi gambaran kerinduan dirinya kepada Allah? Itu digambarkan seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita semua ingat bahwa seekor rusa biasanya berusaha untuk hidup di daerah yang tidak jauh dari sungai atau sumber air. Sebab hidup rusa itu amat bergantung dengan air. Memang makhluk-makhluk lain pun membutuhkan air. Tetapi mengapa Daud menggunakan gambaran kerinduan rusa untuk mendapatkan air sungai, untuk memberi gambaran sehubungan dengan kerinduannya untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Kita semua ingat dan tahu bahwa seekor rusa, kalau dia tidak membersihkan tubuhnya di air sungai, maka tubuhnya akan berbau dan itu akan membuat musuhnya, hewan-hewan pemangsa, itu bisa dengan mudah menemukannya. Sebab dengan tidak membersihkan tubuhnya di air sungai, tubuhnya akan berbau sehingga musuh akan lebih mudah mengetahui keberadaan rusa dimaksud. Itulah sebabnya
kalau pemazmur menggambarkan bahwa kerinduannya seperti rusa yang merindukan air, maka di sini sebenarnya rusa merindukan air bukan sekedar hanya untuk membunuh rasa hausnya saja, tapi juga yang terutama adalah supaya dia bisa dapat membersihkan dirinya, sehingga bisa tubuhnya dibersihkan, sehingga tubuhnya bersih dan tidak berbau, sehingga memudahkan binatang pemangsa untuk menemukannya dan membahayakan hidupnya. Kalau demikian, ada unsur keselamatan di sini yang menjadi begitu penting. Seekor rusa berusaha untuk bisa mendapatkan air sungai. Karena itu seekor rusa manakala dia berada di satu lingkungan dan pada musim kemarau air yang ada di sekitarnya tidak lagi ada, sudah kering, maka rusa akan berusaha untuk bermigrasi, bisa sampai berkilo-kilometer hanya demi dan untuk menemukan air, supaya dia bisa dapat membunuh rasa hausnya, tapi juga terutama membersihkan tubuhnya sehingga tidak berbau, untuk menjauhkan dirinya dari pemangsa yang mau memangsa hidupnya. Kalau demikian, pada saat pemazmur menggambarkan rasa rindunya seperti rusa yang merindukan air, maka tentu pemazmur di sini mau memberi pengajaran kepada kita bahwa kerinduan kepada Allah itu penting. Sebab itu ada kaitannya dengan keselamatan kita. Kita punya kerinduan untuk mau berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya untuk meminta berkat-berkat bagi kehidupan kita, memenuhi kebutuhan jasmani kita, tapi teristimewa itu ada kaitannya dengan keselamatan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang ke-11, maka di sana pemazmur juga menegaskan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Itu berarti usaha dan niat serta komitmen yang sungguh untuk bisa ada di hadirat Allah menjadi sebuah kebutuhan pokok, menjadi sebuah kebutuhan primer dari kehidupan kita umat manusia. Allah mesti menjadi kebutuhan pokok kita. Dia tidak boleh menjadi kebutuhan sekunder di dalam kehidupan ini. Allah mesti menjadi kebutuhan pokok bagi hidup kita. Mengapa? Karena itu dapat menolong kelanjutan hidup kita di bumi ini, juga berlanjut di dalam sorga. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita perlu memiliki komitmen dan kerinduan yang dalam kepada Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali di tengah-tengah kehidupan dunia yang sudah berkembang sangat maju dan luar biasa ini, banyak di antara orang percaya yang tidak lagi sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Pada saat penyelenggaraan ibadah-ibadah, baik di ibadah utama minggu maupun di ibadah-ibadah lainnya di dalam keluarga atau di mana
peribadahan itu dapat diselenggarakan. Seringkali setiap orang yang hadir dalam sebuah ibadah tidak sungguh-sungguh total dengan Tuhan. Seringkali tubuh kita yang ada di tempat ibadah, tetapi roh kita, pikiran kita, jiwa kita ada di tempat yang lain. Itu nampak di mana banyak orang yang di saat ada di tempat ibadah, dia masih terus sibuk dengan aktivitas yang lainnya. Apalagi dengan kita hidup di dunia yang sudah modern dengan dilengkapi dengan gadget. Itu sangat terbukti. Dan ini sebuah tanda bahaya bagi kita sekalian. Padahal kita sudah belajar di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12 bahwa manakala kita sudah dilengkapi dengan banyak hal, berhati-hati supaya jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga di dalam bacaan firman Allah tadi jelas mengingatkan kepada kita mesti ada kerinduan yang dalam di dalam hidup kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu ingatlah, kalau kita sudah ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita, sebaiknya aktivitas yang lain segera kita hentikan untuk kita benar-benar fokus dalam perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita fokus dalam pujian dan penyembahan kita. Kita fokus mendengarkan pemberitaan firman Allah. Sebab jika itu kita tidak lakukan, kita tidak sungguh-sungguh memiliki komitmen yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Berwaspadalah terhadap hari-hari hidup kita di dunia yang sudah makin maju dan makin modern ini. Ingat, sekarang kita sedang mengalami banyak kemajuan. Itu sebenarnya bukti dari perhatian Allah bagi kehidupan kita sebagai makhluk yang terbatas. Sebagai makhluk yang terbatas, maka ada banyak hal yang ada dan tersedia untuk membantu kita melancarkan aktivitas kita. Tapi kita harus ingat, jangan sampai semua yang ada di sekitar kita yang memudahkan aktivitas kita menyebabkan kita tidak lagi mengingat akan Tuhan di dalam hidup ini. Waspadalah terhadap hari-hari hidup kita. Kiranya kita adalah pribadi yang punya kerinduan yang sungguh kepada Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kehidupan kami. Kami akan beristirahat, karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.